Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Kadek Denny Sukrisna dan teman kelompok saya atas nama Kadek Adi Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang half bridge inverter L-load atau beban induktif. Pertama saya akan membahas serangkaian half bridge inverter beban induktif, di mana rangkaian ini terdiri dari 2 unit sumber tegangan DC, 2 unit saklar elektronik, 1 unit induktor, dan 2 unit dioda. Selanjutnya grafik arus dan tegangan beban induktif. Untuk beban induktif, komponen fundamental arus keluaran IO1T tertinggal 90 derajat dengan komponen fundamental tegangan keluaran VO1T. Dapat dilihat pada grafik tersebut, fundamental tegangan keluaran ditandai garis berwarna biru dan fundamental arus keluaran ditandai garis putus-putus berwarna hijau yang tertinggal 90 derajat. Karena sifat beban induktif tersebut dihasilkan 4 kondisi arus dan tegangan yang berbeda pada waktu tertentu. Dapat dilihat pada grafik bahwa fundamental tegangan keluaran ditandai garis berwarna biru, sedangkan tegangan keluaran VO ditandai garis berwarna merah. Lalu untuk fundamental arus keluaran ditandai garis putus-putus warna hijau, sedangkan arus keluaran IO ditandai warna oranye. Saat 0 hingga Pi/2, tegangan output fundamental mencapai puncak, sedangkan arus keluaran dari IO min menuju 0, sehingga tegangan lebih besar dari 0 dan IO kurang dari 0. Lalu saat Pi/2 hingga Pi, tegangan output fundamental menurun dari puncak menuju 0, sedangkan arus output meningkat mencapai IO max, sehingga tegangan lebih besar dari 0 dan IO lebih besar dari 0. Lalu saat Pi hingga 3Pi/2, tegangan output fundamental mencapai dasar, sedangkan arus keluaran turun dari IO max menuju 0, sehingga tegangan kurang dari 0 dan IO lebih besar dari 0. Lalu saat 3Pi/2 hingga 2Pi, tegangan output fundamental naik menuju 0, sedangkan arus output turun mencapai IO min, sehingga tegangan kurang dari 0 dan IO kurang dari 0. Selain itu, dapat dilihat juga pada saat 0 hingga Pi, tegangan VO tetap, yaitu sama dengan VDC/2, dan saat Pi hingga 2Pi, tegangan VO tetap, yaitu sama dengan minus VDC/2. Selanjutnya untuk grafik arus dioda atau ID dan arus saklar elektronik IS dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, di mana IS berwarna biru dan ID berwarna merah muda putus-putus. Pada saat 0 hingga Pi/2 hanya ada arus D1 yang mengalir, sehingga hanya D1 yang bekerja. Lalu saat Pi/2 hingga Pi hanya ada arus S1 yang mengalir, sehingga S1 yang bekerja. Lalu saat Pi hingga 3Pi/2 hanya ada arus D2 yang mengalir, sehingga hanya D2 yang bekerja. Kemudian saat 3Pi/2 hingga 2Pi, hanya ada arus S2 yang mengalir, sehingga hanya S2 yang bekerja. Dengan demikian saklar dan diode bekerja secara bergantian. Kemudian untuk aliran arus pada rangkaian, di mana pada saat D1 on arus mengalir dari induktor menuju D1, lalu menuju sumber tegangan atas dan kembali ke induktor dari kiri ke kanan. Lalu pada saat S1 on, arus mengalir dari sumber tegangan atas lalu melewati S1 menuju induktor dari kanan ke kiri dan kembali ke sumber tegangan atas. Kemudian pada saat D2 on, arus mengalir dari induktor lalu ke sumber tegangan bawah lalu menuju D2 dan kembali ke induktor dari kanan ke kiri. Kemudian pada saat S2 on, arus mengalir dari sumber tegangan bawah lalu menuju induktor dari kiri ke kanan, lalu melewati S2 dan kembali ke sumber tegangan bawah. Kemudian untuk simulasi rangkaian half bridge inverter beban L, di sini kami menggunakan transistor NPN untuk proses pensaklaran. Lalu agar proses pensaklaran berlangsung secara bergantian, maka diatur pulse dengan T delay 0,5 milisecond untuk transistor S2. Lalu di run, klik di antara beban L1. Untuk hasil grafik tegangan keluaran berbentuk gelombang kotak dihasilkan tegangan VO sebesar plus 25 volt dan minus 25 volt. Serta klik pada beban L1 untuk hasil grafik arus keluaran IO berbentuk gelombang segitiga. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.